Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah hadir berkenan pada hari ini di ruangan kelompok ini. Apakah teman-teman tahu kenapa kalian dikumpulkan di tempat ini? Tidak tahu. Dan kebetulan juga mungkin ini dari berbeda-beda kelas ya. Ya, betul. Oke. Nah, sebelumnya di sini Ibu tuh kenapa meminta kalian untuk berkumpul dengan kelompok ini? Pastinya Ibu juga sudah berkomunikasi ya dengan wali kelas dari setiap kelasnya dan meminta beberapa perwakilan dari setiap kelasnya untuk mengikuti bimbingan kelompok ini seperti itu. Nah, sebelum kita mulai kepada bimbingan kelompok ini, Ibu minta untuk dipimpin doa oleh satu orang. Mau sama siapa boleh? Sofi, Ibu katanya. Boleh, silakan untuk dipimpin doa. Baik, sebelum kita mulai untuk bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Doa selesai. Ini ya, kita mulai kegiatan pada kali ini yaitu bimbingan kelompok. Sebelumnya Ibu ingin tanya dulu kepada semuanya, apakah kalian mengetahui atau sebelumnya pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Berarti semuanya belum ya? Iya. Oke. Kira-kira nih mungkin kalian sekilas tahu apa sih yang menurut pandangan kalian bimbingan kelompok itu? Ada yang mau jawab? Bimbingan kelompok. Boleh? Mungkin untuk mengarahkan anggota kelompoknya pada tujuan yang sama. Oke, lebih mengarahkan ya. Ada lagi? Ini Ibu paling diarahkan, kan bimbingan itu mengarahkan. Ya. Jadi kita itu diarahkan secara kelompok untuk baik itu misalnya bidang pribadinya, sosialnya atau yang lainnya sih Ibu. Pemberian arahan seperti itu mungkin. Oke, betul sekali ya jawaban dari teman-teman ini. Bimbingan kelompok itu, jadi izin untuk menjelaskan kembali ya, bimbingan kelompok ini itu merupakan layanan yang diberikan oleh guru BK, yaitu layanan dasar, di mana ini tuh bisa membantu individu dalam setting kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang umum. Di dalamnya nanti kalian bisa bertukar pendapat untuk menambah wawasan yang nanti kita akan fokuskan kepada satu permasalahan yang umum gitu. Nah, juga bimbingan kelompok ini tuh bisa membantu kalian menjadi pribadi atau individu yang lebih optimal seperti itu. Nah, pada layanan dasar ini juga terbagi beberapa bidang seperti yang tadi telah disampaikan ya oleh Dewi, yaitu ada bidang pribadi, bidang sosial, ada juga bidang akademik dan bidang karir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada bidang karir. Itu nanti kita akan membahas terkait profesi dan minat dalam diri setiap individunya seperti itu. Nah, sebelum itu juga di sini Ibu izin menjelaskan ya terkait asas-asas yang ada pada bimbingan kelompok. Yang pertama di sini ada asas keterbukaan. Jadi buat kalian jangan ragu-ragu ya untuk memberikan pendapat gitu, karena ini sifatnya terbuka gitu. Lalu yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi kalaupun misalnya nanti ada hal-hal yang tidak boleh untuk diutarakan, jadi hanya kita saja yang tahu di sini tanpa diobrolkan lagi atau diceritakan lagi kepada yang lain gitu ya, hanya kita saja di sini. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini kalian tidak ada paksaan gitu ya untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Dan yang terakhir yaitu ada asas kenormatifan, di mana pada bimbingan kelompok ini pastinya ada norma-norma yang harus dijunjung gitu. Sampai saat ini apakah ada pertanyaan atau mengerti? Paham. Baik, alhamdulillah ya kalau sudah paham. Nah, untuk selanjutnya seperti yang Ibu katakan bahwa kita ini tuh akan membahas mengenai profesi dan juga minat. Nah, mungkin pada sebelumnya juga kan Ibu sudah melakukan bimbingan klasikal ya bersama teman-teman, dan ini masih berkaitan juga temanya dengan itu, yaitu kan kemarin kita membahas mengenai
minat, bakat, dan juga profesi itu apa saja. Dan mungkin kemarin juga kita sekilas membahas terkait riasek yang dicetuskan oleh John Holland ya. Mungkin kalian juga masih ingat itu tuh terkait riasek itu apa saja bidang-bidang yang ada di dalamnya. Nah, sebelum daripada itu, Ibu juga ingin meminta kesepakatan kepada teman-teman semua terkait waktu yang akan kita laksanakan pada bimbingan kelompok ini. Mungkin sekitar 30 sampai 45 menitan. Apakah kalian berkenan? Berkenan. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, karena kita ini dari berbeda-beda kelas dan belum saling mengenal ya, mungkin ada hanya beberapa saja ya yang kenal. Nah, untuk biar lebih kenal, jadi kita berkenalan sambil ice breaking. Nah, ice breakingnya itu seperti ini. Saya Nadila, dia, langsung nyebut nama sendiri, terus lanjut Zahra, nanti lanjut lagi saya Zahra, terus lanjut yang selanjutnya. Tapi ya kan gak kenal ya, kan belum kenal, jadi tunjuk dia. Nah, nanti dia yang nyebutin namanya sendiri. Jadi bebas itu ya, nunjuknya bebas aja. Oke. Paham nggak sampai sini? Saya Dewi, dia jawab itu ya Bu? Langsung saya. Langsung dia berarti Lena. Saya Lanjut lagi saya Lena. Lanjut saya Lena. Paham? Paham. Oke, dimulai dari Ibu ya. Iya. Saya Nadila. Dia Dewi. Iya, Dewi. Oh iya Ibu. udah ngerti ya? Udah. Ulang lagi, kita ulang lagi. Saya Nadila. Dia Dewi. Saya Dewi. Dia Raisa. Saya Raisa. Dia Gita. Saya Gipa. Dia saya saya berarti Leni. Dia Lena. Saya Lena. Dia Zahra. Saya Zahra. Dia Asti. Saya Asti. Dia Sopi. Saya Sopi. Dia udah. Nah, udah kenal, udah ingat ya ini. Ini Jahra ya? Oke, biar kita ingat lagi, Ibu kasih ice breaking lagi, satu lagi. Nah, ice breakingnya pakai gerakan, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, pas ininya, nanti nyebutin nama diri sendiri dan nama yang ada di pinggirnya. Kayak gitu. Paham semuanya? Paham. Kita mulai aja ya. Nah, cek dulu kekompakan. Udah kok. Oke. Nah, Nadila Dewi. Dewi Jasa. Zahra Gita. Gita Asti. Asti Sopi. Sopi Raisa. Raisa Lena. Lena Leni. Leni Nadila. Oke. Terima kasih banyak ya, semuanya udah kenal berarti ya. Bagus sekali. Nah, kita lanjut ke mungkin di sini Ibu akan sedikit menjelaskan dan mengulas kembali ya terkait apa sih profesi itu dan mengapa kita tuh harus mengenal profesi ini dan apakah profesi ini harus selaras dengan minat kita atau bagaimana. Nah, mungkin jadi profesi ini tuh adalah suatu pekerjaan ya yang harus kita tempuh melalui pendidikan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan terkait profesi itu apa? Dari teman-teman barangkali? Mungkin kemarin sekilas dibahas. Ada yang tahu? Boleh. Seingat aku pas kemarin kita tuh bahas kalau misalnya profesi itu nggak bisa serta-merta kerja di sana, tapi harus ada sertifikasinya, ada
organisasi yang menaunginya kayak gitu sih Ibu. Oh, oke. Iya. Jadi perlu tahapan-tahapan ya untuk mencapai profesi itu. Nah, kemarin juga Ibu sedikit menjelaskan ya terkait beberapa bidang menurut John Holland, yaitu yang yang riaset itu kan ada 6 bidang ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tipe kepribadian menurut John Holland yang mungkin kemarin juga kalian sudah mengetahui ya pada bimbingan klasikal. Itu ada 6, dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada R. R itu adalah realistik. Di mana realistik ini tuh adalah orang yang lebih suka tentang teknisi kayak gitu, dan lebih suka meneliti atau mengotak-atikkan suatu barang gitu ya. Contohnya seperti profesi teknisi dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada I. Itu adalah investigatif. Investigatif ya. Investigatif ini tuh adalah tipe kepribadian yang suka meneliti, suka bekerja lama gitu ya, meneliti lebih dalam, contohnya bereksperimen. Nah, menurut kalian kira-kira profesi yang cocok dengan investigatif itu apa? Profesor ya, terus ilmuwan, betul sekali. Lanjut, yang ketiga yaitu ada A. A itu adalah artistik. Artistik ini tuh adalah orang yang lebih suka tentang seni ya, lebih suka menulis, membaca. Nah, kira-kira yang cocok dengan artistik ini tuh profesinya apa? Desainer. Apalagi desainer. Terus ada pelukis, betul sekali. Bisa. Berarti kan itu lebih ke, iya betul, arsitektur bisa. Nah, lanjut yang keempat ya, yaitu sosial. Sosial ini tuh dimana yang yang suka komunikasi dengan orang banyak gitu, yang sering atau suka berbicara di depan umum. Contohnya seperti apa? Guru. Ada lagi? Dosen. Betul sekali. Lalu yang kelima di sini ada E, yaitu enterprising. Dimana ini tuh yang lebih suka mempromosikan, memimpin sebuah kelompok, yaitu contoh profesinya seperti apa? Influencer. Bisa ya untuk mempromosikan. Lalu mungkin yang kedua ada wirausaha juga ya, untuk mempromosikan. Manajer juga bisa untuk bisa memimpin kelompok ya dan mengarahkan. Dan yang terakhir yaitu ada C. C-nya itu adalah konvensional. Di mana konvensional ini tuh adalah tipe kepribadian yang suka kayak menghitung ya, mengadministrasikan sesuatu. Contohnya profesinya seperti apa? Akuntan, perpustakaan. Iya, mengadministrasikan, sekretaris juga ya. Oke. Berarti teman-teman ini mungkin sudah tahu ya dari ke-6 bidang itu. Nah, karena teman-teman sudah mengetahui, jadi kita biar tidak jenuh nih, kita akan belajar sambil bermain. Oke, kita akan dibagi ke 2 kelompok, yaitu ya udah ya, ini 4 orang, sini 4 orang. Nah, nanti kalian akan bermain tentang tebak profesi, dan juga jadi ada 2 tahapan ya tebak profesinya. Yang pertama kalian nanti saya sebutkan ya, misalnya seorang, jadi gerak profesi ya namanya. Pertama ini tuh namanya gerak profesi. Jadi misalnya seorang akuntan, terus nanti kalian harus kompak akuntan itu kayak gimana gerakannya, kayak gitu. Paham semuanya? Oke. Mungkin ini kita switch dulu ya, siapa yang pertama? Siapa coba yang mau perwakilan switch? Maju. Sweet atau kertas? Kertas aja. 3, 2, 1. Oke. Ini kelompok ini kita sebut aja kelompok 1 ya, karena menang ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke. Jadi kalian ini harus Menggerakkan sama semua gerakannya tanpa berdiskusi. Iya. Kekuatan ya. Apa sih? Pakai sehati. Iya sih. Nanti kayak gini ya, misalnya ibu hitung ya, misalnya seorang akuntan ya tadi 1, 2, jangan dulu diperagain tapi sampai 1, 2, 3. Oh, kayak gitu. Beda gimana gerakan?
berarti itu nggak kompak dan nggak dapat poin. Jadi kita banyak-banyakan poin ya. Iya, boleh. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 udah siap? Siap. Oke. Peragakan seorang guru. 1, 2, 3. Sama. Kita berarti 1 poin buat kelompok 1. Oke, 2 pertanyaan lagi ya, karena setiap kelompok dikasih 3 pertanyaan. Nah, lanjut. Peragakan seorang perawat. Berarti kurang apa ya? Kurang kompak. Berarti yang ini kurang kompak. Berarti jangan khawatir, ada satu lagi pertanyaan. Peragakan profesi arsitek. 1, 2, 3. Mandul ya. Oke, gak apa-apa. Berarti 1 poin buat kelompok 1. Tepuk tangan. Oke, nah sekarang ke kelompok 2. Peragakan profesi dokter jantung. 1, 2, 3. 1 poin buat kelompok 2. Oke, lanjut ya ke pertanyaan tebak gerak profesi kedua. Peragakan seorang apa ya? Pengacara. 1, 2, 3. Sama-sama ya, sama ya. Oke. 2 poin buat kelompok. Tenang. 1 lagi ya. Peragakan profesi seorang psikolog. Menurut kalian? Ibu, mereka udah kompak sama mikir. Oke, berarti mungkin kurang kompak ya yang barusan. Iya. Tidak apa-apa. Tepuk tangan dulu ya. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Masih ada poin selanjutnya. Nah, tadi kan kalian sudah dapat poinnya. Kelompok 2 dapat 2 poin dan kelompok 1 dapat 1 poin. Berarti untuk saat ini sementara diungguli oleh kelompok 2. Sebelumnya di sini untuk melanjutkan ke game selanjutnya, ini game yang paling utama ya. Nah, kalian boleh untuk menulis dulu untuk di estafet aja ya. Kalau ada pulpen nanti kalau nggak ada. Kalau nggak ini nanti ini aja ya. Sekarang boleh kalian tuliskan profesi. Nggak apa-apa. 1 profesi ya. 1 profesi. Nanti boleh gantian aja soalnya pendek. Tulis aja 1 profesi, misalnya dokter. Tapi atau harus beda itu? tergantung dari minat kalian. Jadi beda-beda. Jadi benar-benar cita-cita kalian profesinya apa? Ditulis. Udah kasih nama. Ini betul pulpen? Iya. Gak usah dikasih nama kertasnya. Udah sama kan itu. Aku Derby penulis. Boleh nih, Sobi jadi bidat kesabaran. Kamu apa sih? Buat ke ibu. Bukannya. Sudah semuanya, kalau udah boleh dikumpulin di tengah. Siapa kah aku? Sama gini. Iya. Apalah, beda banget kertasnya. Baik teman-teman, di sini
kita akan melakukan game di mana pada game kali ini tuh yaitu tebak profesi. Nah, nanti akan dikasih 4 kartu profesi yang bisa kalian pilih secara acak. Nah, nanti bergantian yang menebaknya itu. Jadi misalnya yang pertama Dewi, lalu penebak kedua ada Zahra dan selanjutnya sampai ke akhir. Seperti itu. Apakah paham? Paham, Bu. Kita mulai dulu dari kelompok yang mana? Yang itu yang menang dulu aja nggak apa-apa. Nah, kita berarti silakan ya ini untuk memilih 4. Nggak mau yang itu Bisa telepon seluruh. Nah, berarti ini sisanya. Iya. Tapi jangan nanti dulu ya. Takut dibuka. Oh, udah dipilih? Udah. Oke, sini berarti udah dipilih yang ini. Boleh untuk posisinya di sebelah sini berhadapan. Nah, nanti kalian wajah-wajah nanti. Nah, nanti kalian di sana ya. Nah, ketentuannya kayak gini kan tadi Ibu udah jelasin ya yang riasek yang ke-6 kepribadian itu. Jadi nanti kalian itu memberikan clue-nya itu dengan tipe-tipe kepribadian itu. Misalnya yang di sini tuh misalnya profesi yang di sini tuh dokter. Berarti dokter mah kan masuknya tuh ke investigatif ya. Orang yang suka meneliti lebih dalam. Terus nanti nyebutin, oh iya bisa jadi kayak gitu. Jadi biar lebih mudah tadi ingat-ingat yang riasek gitu ya. Oke. Dari ke-6 ini, dari ke-4 ini boleh milih yang mau yang ini. Oke, kita mulai ya teman-teman. Yang riasek. Kosong. Aduh, kecil banget. Dibalik. Udah kebaca. Kebaca. Oke. Ya. Kondusif ya kelompok yang lain. Nah, kita kasih waktu ya. Mohon udah kebaca. 1 detik saja. 1, 2, 3. Kita waktu ya. Udah siap? Bentar. Sok. Hiji. Bentar. Kelompok 2-nya belum siap. Udah. Ayo siap, Siap. Hiji. 1, 2, 3. Orang yang ini arsitek. Iya, eta. Penjelasan di sini apa ya? Ini kayak yang suka menggambar. Berapa detik ya, Pak? 30. Oh, itu boleh 30 menit. Terlalu lama. Oke, hangus ya yang ini belum dapat. Bentar ya. Oke. Kita lanjut ya ke penebak yang kedua dari kelompok 2. Kita mulai, udah kebaca? Oh, udah. Udah kebaca? Oke. 1, 2, 3, mulai. Jangan pakai gerakan, pakai Sosial. Guru. ya. 1 poin buat kelompok 2. Ya, lanjut ke penebak ketiga. Boleh dipilih? Udah kebaca? Oh, iya. Kedap. Kita udah langsung ya. 1. Kelompok 2 sudah siap? Berapa Ibu? Satu, 2, 3. Di rumah sakit. Perawat. Oke, lanjut ke penebak terakhir. Yang penting ada riasek. Artis. Namun arsitek etana yang suka Menganalisis. arsitek.
Bukan. Analisis. 10. Penulis. Oke. Berarti kelompok 2 dapat 2. Dia kan dulu aja ya. Kami menyebutnya profesor. Kita lanjut ke kelompok Analisis. satu. Ya, silakan dulu. Oke. Direct dibuka. Jadi pilih dulu Cina. Udah kebaca? Belum. Apa itu? Apaan lihat? Guys. Udah ya, tahu kan ini di bidang apa? Di sana. 1, 2, 3. Udah mulai. Pada mulai. Oh, saya. Oh, ini enterprising yang mengatur. Oh, jadi Pemimpin. Bunuh. Mengatur. bunuh. Yang mengatur, mengelola perusahaan, mengelola. Pengelolaan. Pengelolaan. Bukan. Nyasa. Manajer. Iya, manajemen. Salah tadi. Manajer. Tempat kerja. Udah. Aku lanjut ke penebak kedua. Oh. Udah ya, udah ini mah. So, siap? 1, 2, 3. Sosial bukan nolongin orang lain. Oh, aku lah. Langsung ketebak ya. Oke, terima kasih. Oh, ini kan yang tadi kelihatan deh. Aku pada sayang. Oke, lanjut ke penebak selanjutnya. Boleh pilih. Langsung gitu. Yeay. Sudah kebaca? Oh. Oh, itu. 1, 2, 3. Nyari itu nanti. Di biasa nih. Sosial. Oke. 1, 2, 3. Sosial suka merawat. 1. Sosial. Kita menolong perawat Yang dok bidan. Oke, satu lagi. buat tebak-tebak. Nggak ada hadiah. Iya, boleh. Chat dari kelompok ini. Udah kebaca? Ini kecil lah. Gampang. 1, 2, 3. Sosial, untuk sosial. Mempengaruhi orang lain. Digital. Iya. Ada? Terkenal. Influencer. Tepuk tangan. Oke, boleh kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Pernah. Oke, kita hitung dulu ya skornya. Berarti kelompok 1 ini tuh tadi dapat 4 dan kelompok 2 dapat 2. Berarti pemenangnya di game kali ini dimenangkan oleh kelompok 1. Berarti bergantian ya, tadi kelompok 2 yang menang, lalu sekarang dari kelompok 1. Iya, Ibu. Nah, dari game ini gimana menurut kalian, seru atau enggak? Seru. Oke. Jadi kalian bisa lebih memahami juga ya dari yang ke-6 kepribadian tadi dan bisa menebak profesi ini. Yang tadi misalnya suka mengatur, manajer. Nah, berarti kan kalian udah paham ya. Ini tuh bidang ini, profesi ini tuh karakteristiknya apa saja, ciri-cirinya apa saja. Seperti itu. Berarti bagus sekali kalian berarti tadi sudah memahami ya terkait dengan kepribadian itu. Nah, juga di sini kalian itu jangan khawatir ya. Kan ini tadi berbagai ragam profesi yang sudah kalian tulis dan mungkin ini juga cita-cita yang kalian impikan ya. Dan memang sangat unik sekali, berbeda-beda juga, tetapi semua profesi ini sama. Jangan ada yang menyudutkan salah satu profesi ya, karena semua profesi ini sama dan semuanya dibutuhkan gitu. Misalnya dokter berarti dibutuhkan untuk orang sakit. Lalu
ada apalagi manajer berarti dibutuhkan untuk di Perusahaan. perusahaan. Lalu tadi ada lagi guru untuk mendidik. Mendidik. Jadi semua profesi yang ada di dunia ini ya, dan ini tuh sama gitu ya, semuanya sama, setara, dan memiliki kemampuannya masing-masing. Jadi kalian jangan merasa saya sukanya profesi ini, jangan merasa minder atau kayak gimana, karena semua profesi ini tuh emang ada kemampuan dan di bidangnya masing-masing. Kan gitu. Semuanya paham ya? Paham. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, untuk kegiatan bimbingan kelompok ini telah selesai. Sebelum kita tutup, Ibu ingin refleksi terlebih dahulu. Boleh dari kalian untuk merefleksikan apa yang kalian dapat dari game tadi dan juga dari beberapa penjelasan atau dari beberapa pendapat yang telah dilontarkan oleh teman-teman. Boleh ada yang mau merefleksikan? Dari aku dulu ya. Boleh. Yang pertama di sini kan tadi permainan itu kayak kita tuh dibuatin kelompok. Nah, kita juga diajarkan untuk kompak. Dimana kan untuk saat ini mungkin kita memang belum kerja, tapi kekompakan itu harus dibentuk supaya hasil dari kita itu sesuai dengan keinginan. Karena kan pasti apalagi mempersiapkan dunia kerja itu harus banyak banget gitu ya kemampuan yang dimiliki. Dan itu terkait profesi. Ya kan di sini juga profesinya beda-beda ya Bu. Ada yang konselor, ada yang penulis, ada yang desainer dan yang lain. Nah, kita itu jadi sadar itu. Aku tuh jadi sadar bahwa oh iya ya profesi di Indonesia itu banyak, dan kita juga di sini harus mengenal perbedaan-perbedaannya apa, dan hasil dari dia sendiri itu ternyata bisa sesuai dengan apa yang kita minati. Seperti itu sih Bu. Oke, bagus ya. Ada lagi dari yang lain? Boleh Ibu minta satu orang lagi untuk menyampaikan refleksi. Dari kelompoknya, barangkali. Mungkin dari saya Ibu, setelah apa ya tadi bimbingan udah berlangsung tadi, jadi kita itu apa ya, khususnya saya gitu bisa tahu mengenai Riasa kayak itu, kita tuh bisa tahu gitu kepribadian saya itu seperti apa dan nantinya profesinya seperti apa gitu untuk kedepannya. Dan juga tadi dibagi-bagi kelompok ya sama teman-teman, jadi kita tahu gitu profesi teman-teman itu maunya apa gitu untuk kedepannya, seperti itu. Terima kasih ya yang sudah memberikan refleksi. Benar sekali apa yang kalian sampaikan. Tadi kita belajar untuk kekompakan ya, dengan Betul. cara bermain, dan juga kalian juga lah jadi lebih tahu gitu. Oh iya, dan tadi kan sudah menulis profesi yang saya inginkan itu ini. Jadi sekarang jadi tidak bingung lagi, udah tahu profesi yang diinginkan itu apa, dan nanti juga kalian karena sudah tahu profesi yang diinginkan apa, kedepannya bisa untuk merencanakan bagaimana agar bisa mencapai profesi yang kalian inginkan, seperti itu. Jadi lebih terstruktur ya sekarang, dan sudah tidak bingung lagi kan profesi yang diinginkan. Enggak, iya. Oke, bagus sekali. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita tutup saja bimbingan kelompok pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Dan semangat ya kalian untuk belajarnya agar bisa tercapai gitu profesi yang kalian inginkan. Amin Ibu. Kita tutup bimbingan kelompok hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.